Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Sahih Sifat Salat Nabi, karangan Said Hasan Sabta hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 19. Sebelumnya ada beberapa poin penting yang beliau jelaskan yang dipahami dari hadis Nabi tentang musi'us shalah, tentang seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid salat, Nabi melihatnya, kemudian laki-laki itu datang kepada Nabi memberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab salam beliau, kemudian Rasulullah menyatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah salatlah, kamu belum salat. Sampai 3 kali itu terjadi. Jadi faedah dari hadis itu antara lain ada yang sholat kelihatannya sempurna namun tidak sah. Itu disebabkan mungkin ada kekurangan yang tidak terlihat. Seperti ada rukun misalkan yang tidak dilakukan, atau ada zikir-zikir wajib yang tidak dibacakan. Jadi dari hadis itu bisa dipahami bahwa mempelajari ilmu agama, khususnya yang berkaitan dengan ibadah-ibadah wajib, itu jadi wajib juga kepada setiap muslim-muslimah. Begitu juga wajib kepada para ulama untuk membimbing umat, ya kan? Nah, itu poin yang kemarin, yang 1 dan 2. Sekarang yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Salisan, yang ketiga, tahrimu tatabbu'i rukhasil ulama. Haramnya mencari-cari atau mengikuti ruksahnya para ulama. Artinya kita cari-cari yang ringan-ringan saja. Wa ifta'in nasi bil ashalil ahwani, dan haramnya memberi fatwa kepada manusia dengan yang ringan lagi mudah. Bermudah-mudah dalam berfatwa. Itu judul. Wa alam yarhamukallah, ketahui olehmu semoga merahmati akan engkau oleh Allah Ta'ala, annahu yahramu alal insanil muslim, bahwa sungguh hal dan sya'an itu haram kepada insan yang muslim. Oleh apa haram? Ayulafiqa bainal aqwal, oleh bahwa menggabungkan ia antara beberapa pendapat. Maksud antara beberapa pendapat dalam satu masalah ini. Dalam bab wudu kita malas niat, kita pegang tentang mazhab Abu Hanifah menyatakan enggak wajib niat. Dalam basuh kepala kita malas membasuh seluruh kepala, kita megang pendapat Imam Syafi'i. Kita pilih yang ringan-ringan, kita gabungkan. Nah, haram hukumnya. Haram oleh bahwa menggabungkan ia antara beberapa pendapat. Wa yatatabba'a rukhasal ulama, dan mengikuti ia, mencari-cari ia akan ruksahnya para ulama. Wa yabahasa anil ashalil ahwanil ladzi yulabbi lahu syahwata, dan haramlah bahwa membahas ia, mencari ia tentang yang paling mudah dan ringan. Mudah ringan alladzi yulabbi, yang memenuhi ia, menyambut ia untuknya keringanan kemudahan akan syahwatnya. Wa aghradahu, dan akan maksudnya. Artinya tujuan kita mencari pendapat yang paling ringan, yang paling mudah untuk menyenangkan diri. Senang hal-hal yang mudah. Ini yang bahaya. Artinya, ini beliau memberikan gambaran jelas, haisu yakhtaru li nafsihil ashalal ahwana min ghairi dalilin mu'tabarin syar'an. Sekira-kira memilih ia untuk dirinya akan yang paling mudah dan ringan dari ketiadaan dalil yang mu'tabar pada syarak. Pada dasarnya memilih yang ringan itu enggak apa-apa kalau berdasarkan dalil. Kalau dalil yang sahih memang menunjukkan ya hukum seperti itu, ya tetap seperti itu walaupun kelihatannya ringan. Tapi ini masalahnya, dia sengaja yakhtaru li nafsi, memilih untuk dirinya, cari-cari yang paling ringan, yang paling mudah, tanpa dalil yang diiktibar dalam agama, tanpa dalil yurajjihu, naik kepada dalil, tanpa dalil yang menguatkan ia dalil, atau tanpa dalil yang mensahihkan ianya dalil, tilkal masalah, akan demikian masalah. Ini tanpa dalil. Apalagi kita suka cari-cari di perut-perut kitab kan, cari yang ringan-ringan, sholat jenazah nggak usah wudu, ada pendapat ulama kita ikuti misalkan. Nah, itu bahaya. Wa innama huwa hawan nafsil mujarradil ladzi yughtihi wa yasturuhu bihujjati anna fil mas'alati qaulan. Hanya saja dianya
dianya mencari yang mudah dan ringan, itu hawa nafsu. Hawa nafsil mujarrad, hawa nafsu murni, hawa nafsu semata-mata. Alladzi yuqtihi, yang menutup ia akannya hawa nafsu, wa yasturuhu, menutup ia akannya hawa nafsu, bihujjah, dengan alasan bahwa sungguh pada masalah itu ada dua pendapat. Wakhtalafu, dan para ulama itu ikhtilaf padanya masalah. Jadi kita punya alasan kan nggak apa-apa. Itu kan masalah khilafiyah, ada dua pendapat. Jadi boleh aja kita ambil pendapat yang kedua misalkan, yang paling ringan. Nah ini masalah. Karena tujuan belajar sebenarnya mencari tahu supaya kita tahu yang paling kuat, yang paling ahwat untuk kita amalkan. Ya. Walaupun nanti ada pengecualian tentunya dalam satu masalah, misalkan ada dua kaul adhar dan mukabil adhar. Para ulama menyatakan boleh mukabil adhar kita amalkan ya pada kondisi tertentu, tapi untuk diri sendiri misalkan tidak boleh, untuk fatwa untuk orang lain. Nah, ada syarat dan ketentuannya. Ini yang terlarang ini ketika dalam setiap saat kita selalu mencari pendapat yang mudah-mudah. Wal insanul ladzi yatadhaharu bittiba'i aqwalil ulama, dan bermula seorang insan yang menampakkan diri ia dengan mengikuti pendapat para ulama, fayantakilu min madhabin ila madhabin, maka pindah ia dari satu madhab kepada madhab yang lain. Wa yakfidhu min qaulin ila qaulin, lompat ia dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Litalbiyati syahwati nafsi, untuk memenuhi keinginan nafsunya. Wa in taghatta wa tasattara amaman nas, sekalipun menutup ia, sekalipun bersembunyi ia di depan manusia dengan syariat dan dengan alasan mengikuti dengan ulama, fa innahu fil haqiqah, maka sesungguhnya itu insan pada hakikatnya di sisi Allah Ta'ala itu muttabi'un li hawahu, itu yang mengikuti hawa nafsunya. Ini menurut Syekh Hasan Saqaf. Seseorang yang secara zahir dia mengikuti pendapat ulama, rajin ngaji, berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain, cari yang mudah-mudah, lompat dari satu pendapat ke pendapat yang lain, tujuannya untuk memenuhi keinginan dirinya supaya amalannya ringan terus. Wa in taghatta, sekalipun dia menutupi, di depan orang kelihatan dia sangat kuat agamanya, berpegang dengan syariat, ngomongin selalu tentang para ulama, walaupun dia menutup diri di depan orang bahwa dia bersyariat, berpegang mengikuti agama, pada hakikatnya di sisi Allah orang itu dianggap orang yang mengikuti hawa nafsunya. Yarkadu wara'a syahwati nafsi, bergerak ya, yarkadu bergerak, memacu ia di belakang hawa nafsunya. Artinya dia hanya mengikuti hawa nafsunya, artinya menyembah nafsunya, bahasa lainnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah engkau melihat akan orang-orang yang menjadikan ia sebagai tuhannya akan hawa nafsunya? Ada orang-orang hawa nafsunya dijadikan sebagai tuhannya. Afa anta takunu alaihi wakila, apakah engkau jadilah engkau di atasnya itu sebagai wakil? Enggak mungkin ya Rasulullah, engkau enggak akan jadi wakil orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya atau menyembah nafsunya. Artinya nafsunya dijadikan sebagai Tuhan, patuh terhadap semua keinginan nafsu. Am tahsabu anna aksarahum yasma'un, atau engkau mengira bahwa sungguh kebanyakan mereka itu mereka mendengar ucapanmu, au yaqilun, atau mereka memahami? Tidak, sebenarnya tidak. Mereka tidak mendengar ucapanmu, mereka tidak memahami. Inhum illa kal an'am, tidaklah mereka melainkan seperti binatang ternak, balhum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih sesat jalannya. Nah ini. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afakullama ja'akum rasulun, apakah setiap kali datang kepadamu oleh rasul, maksud datang kepadamu oleh rasul, rasul datang membawa. Ini kisah tentang Yahudi. Afakullama ja'akum rasulun, apakah setiap kali datang kepadamu oleh seorang rasul, datang bima la tahwa anfusukum, datang dengan membawa sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu kamu, istakbartum, kalian jadi takabur, ingkar. Ya, artinya orang Yahudi itu hanya menerima dakwah-dakwah para nabi yang sesuai dengan keinginan nafsunya. Nah, kalau yang enggak disukai ya ditolak. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum, setiap kali datang kepada mereka oleh seorang rasul dengan membawa yang tidak disukai oleh diri mereka, nafsu mereka, fariqan kadzabu, akan satu kelompok mereka dustakan, wa fariqan yaqtulun, dan satu kelompok yang lain mereka bunuh. Inilah kerjaan kafir-kafir
umat para nabi terdahulu. Ketika nabi berdakwah, sebahagian dakwahnya didustai, atau sebahagian nabi didustai, enggak dipercayai, sebahagian lagi malah dibunuh. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fala tattabi'ul hawa, janganlah engkau mengikuti akan hawa nafsu. Wa antalu, dan janganlah engkau berpaling, ya. Fala tattabi'ul hawa wa antalu, ya. Atah kepada tattabi'un, kepada hawa. Janganlah engkau mengikuti akan hawa. Janganlah engkau ikuti akan, janganlah kalian berpaling. Talu itu apa ya? Berpaling, ya. Tu'ridu juga berpaling, tapi ada perbedaannya. Fala tattabi'ul hawa, janganlah kalian mengikuti akan hawa. Wa antalu, dan janganlah engkau berpaling, au tu'ridu, berpaling. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah itu adalah Allah dengan apa yang kamu kerjakan itu Maha tahu. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah engkau mengikuti akan hawa nafsu yang menyebabkan, menyesatkan ia akan engkau dari jalan Allah. Fa sababiyah. Ketika engkau mengikuti hawa nafsu, dia menyebabkan engkau tersesat dari jalan Allah, karena nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Wa zammallahu rajulan fi kitabihil aziz, dan mencela oleh Allah akan seorang laki-laki. Allah cela dalam kitabnya Allah yang mulia. Karena aliman, yang ada ianya laki-laki itu seorang yang alim, fi qaumih, di kalangan kaumnya. Faqala, maka Allah berfirman, akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, tersungkur ia ke bumi dan mengikuti ia akan hawa nafsunya. Ini kisah Syekh Barsisa, ya. Barsisa kalau nggak salah, apa Bal'am, lupa. Seorang yang sangat soleh sekali, sangat banyak ilmunya, ya, yang akhirnya karena mengikuti hawa nafsu tersesat. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Allah berfirman, wala tuti', janganlah engkau ikuti hai Muhammad. Allah melarang Nabi untuk mengikuti man aghfalna qalbah, akan orang-orang yang kami lalaikan akan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, mengikuti ia akan hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan adalah urusannya itu berlebihan. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa'lam, ketahui olehmu, annama yattabi'una yattabi'una ahwa'ahum. Fa'lam, ketahui olehmu, hanya saja mengikuti oleh mereka akan nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa, siapa itu yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti ia akan hawa nafsunya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, summa ja'alnaka 'ala syari'ah, kemudian kami jadikan engkau ya Rasulullah di atas satu syariat. Kemudian kami jadikan akan engkau 'ala syari'atin, di atas satu syariah, minal amri, dari perkara. Fattabi'ha, maka ikuti olehmu akannya syariah. Wala tattabi'il hawa, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, janganlah engkau mengikuti akan hawa, keinginan-keinginan orang-orang yang mereka tidak paham. Allah berfirman, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu, janganlah engkau mengikuti akan hawa-hawa satu kaum yang sungguh mereka sudah tersesat sebelumnya. Wa adallu kasiran, dan mereka telah menyesatkan akan kebanyakan manusia. Wa dallu an sawa'is sabil, mereka tersesat dari jalan yang lurus. Beliau banyak membawa ayat tentang larangan mengikuti hawa nafsu. Famin hadhil ayatil karimah na'lamu ilman muakkadan, maka dari ini ayat yang mulia kita tahu akan sebagai pengetahuan yang kuat. Apa yang kita tahu? Bi anna min usuluddin adamu ittiba'il hawa, dengan bahwa sungguh sebahagian dari usuluddin itu tidak mengikuti hawa. Bagian pokok agama salah satunya yaitu tidak mengikuti hawa nafsu. Tatabbu'u rukhasil ulama nau'un min anwa' ittiba'il hawa, dan bermula mengikuti, mencari-cari ruksahnya para ulama itu termasuk satu macam dari macam-macam mengikuti hawa nafsu. Jadi mengikuti hawa nafsu itu modelnya banyak. Salah satu di antaranya dengan memilih, mencari-cari, selalu mencari pendapat yang ringan. Hawa mahdurun lidzalik, maka dianya mencari ruksah para ulama itu dilarang karena itu. Lidzalik, dilarang karena demikian, masuk dalam kategori mengikuti hawa nafsu.
Wa muharramun, dan mencari ruksah-ruksah terus itu haram. Kama satabayyanu laka min kalamil ulama. Sebagaimana yang akan nyata ianya bagimu dari kalamnya para ulama. Allazi sayati, kalam yang akan datang ya insyaallah taala. Nanti beliau akan mengutip pendapat-pendapat para ulama tentang haram dan terlarang mencari yang mudah-mudah dalam agama. Adapun kemudahan-kemudahan tertentu yang memang dimudahkan oleh Allah, seperti bolehnya bertayamum ketika enggak ada air, ya kan? Nah, kemudian bolehnya tidak menghadap kiblat misalkan dalam sholat sunat, atau apalagi itu memang ruksah-ruksah yang seperti bolehnya tidak puasa bagi orang yang sakit, seperti bolehnya sholat duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri. Nah, itu ruksah-ruksah yang memang benar. Jadi ruksah di sini maksudnya ada pendapat-pendapat ulama tertentu, karena setiap ulama itu pasti punya pendapat yang nyeleneh dan aneh kan. Yang kita memilih yang aneh-aneh doang itu, nah itu yang terlarang. Wa an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Anas berkata, dan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, Rasulullah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffat lil jannatu bil makarih, dikelilingi akan surga dengan hal yang berat-berat, makarih, hal yang makruh, hal yang tidak disukai. Sering kita dengar surga, untuk masuk surga itu mudah. Sebenarnya tidak seperti itu maksudnya ya. Artinya surga itu memang dilingkari dengan hal-hal yang berat-berat. Jujur menyebabkan orang masuk surga. Jujur itu berat, meninggalkan kebohongan. Untuk tidak takabur itu berat. Rajin beribadah itu berat. Cari ilmu itu berat. Menjaga hati agar ikhlas berat. Menjaga hati agar tidak ria berat. Nah, itu berat. Nah, untuk masuk surga itu berat, perlu perjuangan, harus ada usaha. Yang pada akhirnya memang bifadlillah. Nah, tapi tidak mudah untuk masuk surga. Karena itu kita orang muslim yang sudah balik berakal disebut mukallaf. Artinya mukallaf itu kan orang yang dibebani hukum berat. Wa hufatin naru bisyahwah, dan dikelilingi akan neraka itu dengan syahwat. Adapun neraka itu walaupun butuh modal untuk maksiat, tapi maksiat itu disenangi oleh syahwat. Maksiat itu sesuai dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu memang pengen maksiat terus kan. Itu maksudnya dikelilingi akan neraka dengan syahwat. Rawahu Muslim, riwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Wa mutatabbi'u rukhasil ulama wa aqwalin nas rakidun wara'a syahwatih. Dan bermula orang yang mencari-cari ruksahnya para ulama. Orang yang mencari-cari pendapatnya manusia, cari pendapat yang aneh-aneh di dalam perut-perut kita, itu rakidun, itu yang bergerak ia, yang memacu ia, yang berlari ia, wara'a syahwatih, di belakang nafsunya, syahwat. Artinya kita sedang mengikuti syahwat kita sebenarnya. Waqad ajma'al ulama alladhi yu'taddu bihim. Dan sungguh telah ijma'lah oleh para ulama alladhi yu'taddu, yang dihitung dengan mereka. Ulama yang dihitung, yang diperhitungkan, ulama yang bisa jadi pegangan. Mereka ijma' ala tahrimit tasahuli fil fatwa, kepada mengharamkan bermudah-mudah dalam berfatwa. Wal haidi an qaulis sahih, dan dalam berpaling dari pendapat yang sahih lagi yang kuat. Para ulama mengharamkan kita terlalu mudah dalam memberi fatwa dan meninggalkan pendapat sahih lagi rajih, haram. Fayajibu ala man kana mujtahidan ayyattabi'ad dalil. Maka wajiblah kepada orang yang ada yaitu seorang mujtahid. Oleh apa wajib? Oleh apa? Mengikuti ia akan dalil. Kalau mujtahid dia ngerti dalil, berarti wajib mengikuti apa kata dalil. Wa ala man kana muqallidan ayyattba'as sahihar rajiha fi madhhabi imamih. Dan wajib kepada orang yang ada yaitu seorang pentaklid, kita pentaklid, wajib oleh bahwa mengikuti ia akan sahih lagi yang kuat dalam mazhab imamnya. Ambil pendapat kuat-kuat, karena itulah yang lebih ahwat dalam beramal. Wa ilaika nususul ulama'i fi hadzal ma'na, dan kepadamu, sabit kepadamu itu nas-nas, tulisan-tulisan para ulama dalam ini makna. Banyak ulama menulis membahas tentang haramnya mencari ruksah-ruksah.
Satu yang pertama. Qala al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Berkata oleh Hafidz Ibnu Abdul Bar fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, dalam kitab Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih. Apa kata Syekh Abdul Bar? Ba'da an rawa qaula Sulaiman At-Taimi. Beliau mengatakan di sana sesudah bahwa meriwayatkan ia akan perkataan Sulaiman At-Taimi. Sesudah beliau menulis panjang lebar, kemudian Syekh Abdul Bar berkata, "Lau akhadta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fika syarru kullu." Jikalau engkau mengambil dengan ruksah setiap orang alim, bisa terkumpul pada dirimu oleh keburukan seluruhnya. Nah, ini perkataan Syekh Sulaiman At-Taimi. Jadi Ibnu Abdul Bar, beliau sesudah meriwayatkan ucapan Sulaiman At-Taimi. Ucapan Sulaiman At-Taimi ini ya ini, "Lau akhadta," jikalau engkau mengambil dengan ruksah setiap orang alim, terkumpul padamu oleh keburukan seluruhnya. Seluruh keburukan akan ada padamu. Nah, apa kata Hafidz Abdul Bar sesudah mengutip pendapat ini? Kata Hafidz Abdul Bar, "Manasuhu akan ma yang bermula nasnya ma itu, hadza ijma'un la a'lamu fihi khilafan." Ini adalah satu ijma' yang aku tidak tahu padanya ijma' akan ada khilafnya. Ijma' ulama menyatakan kalau kita cuma mengambil yang ruksah saja, itu kita segala keburukan terkumpul pada diri kita. Semua boleh. Sholat jenazah enggak wudhu boleh. Kemudian wudhu tanpa niat juga boleh. Kemudian megang anjing enggak najis. Semua ada pendapatnya kan? Apalagi minum nabis juga boleh, enggak haram. Kemudian banyak hal. Nah, karena setiap ulama itu mesti punya pendapat. Yang kedua, kutipan yang kedua tentang larangan cari yang mudah-mudah. Yang kedua, qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi berkata dalam Syarah Muhazzab, "Lau jazat tiba'u ayyi madhhabin sya'a." Kalau bolehlah oleh mengikuti yang mana saja dari mazhab yang berkehendak ya. La afdha ila ayyal taqita rukhasal madzahibi. Sungguh membawaki ia mengikuti mazhab mana saja kepada bahwa memilih ia akan ruksah-ruksah dalam mazhab. Seandainya boleh, ya kan? Mengikuti mazhab mana saja bagi pentaklid ini, sungguh mengikuti yang mana saja itu yang akhirnya membawa kita untuk memilih pendapat yang paling ringan dalam setiap mazhab. Muttabi'an hawa, hal kata dia itu yang mengikuti akan hawa nafsunya. Wa takhayyaru bainat tahlili wat tahrim, memilih antara halal dan haram. Wal wujubi wal jawab, memilih antara wajib dan harus. Ada satu perkara, satu ulama bilang halal, satu perkara bilang haram. Dia ngambil yang menghalalkan saja. Itu kan lebih disenangi oleh nafsu kita. Ada satu perkara, ada yang bilang wajib, ada yang bilang boleh. Nah, kita ambil pendapat yang menyatakan boleh, sehingga enggak perlu kita lakukan. Wa dzalika yuaddi ilal inhilali min ribqatit taklif. Bermula demikian, memilih yang ringan-ringan itu membawa ia kepada terlepas dari ikatan taklif. Akhirnya kita enggak taklif, enggak berat lagi, semua jadi ringan. Intaha. Selesai ianya ucapan Imam Nawawi. Waqad nassa 'ala dzalika aidan al-Hafidz Ibnu Shalah. Dan sungguh telah mengenas di atas demikian. Demikian haram mengikuti yang ruksah pula oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullahu taala fi kitabihi, dalam kitab Ibnu Shalah Adabul Mufti wal Mustafti. Ibnu Shalah punya kitab namanya Adab Mufti dan Mustafti. Menyatakan bahwa haram mengikuti ruksah-ruksah. Yang ketiga, waqala al-Imam Nawawi. Yang ketiga masih pendapat Imam Nawawi, berkata rahimahullahu taala pula, di mana beliau berkata fi Syarhil Muhadzab, masih dalam Syarah Muhadzab, yahrumut tasahulu fil fatwa, haramlah oleh memudah-mudahkan dalam fatwa. Wa man urifa bihi harum mastifta'uh, barang siapa yang dikenal akan dia dengannya memudahkan dalam memberi fatwa, harum mastifta'uh, niscaya haramlah oleh meminta fatwanya simak. Ada seseorang kiai kita tahu selalu kalau memberi fatwa pendapat yang lemah, haram meminta fatwa kepadanya. Nah, intah. Kemudian yang keempat, qala al-'allamatu Syatibi, berkata oleh Syekh Asy-Syatibi fil Muwafaqat, dalam kitabnya Al-Muwafaqat, fa innahu yufdi ila tatabbu'i rukhasil mazahib min ghairi istinadin ila dalilin syar'iyyin. Innahu, sesungguhnya berpindah dari satu mazhab kepada mazhab yang lain, berpindah satu pendapat kepada pendapat yang lain, itu membawa ia kepada mencari-cari keringanan dalam mazhab
dari ketiadaan bersandar kepada dalil syar'i. Enggak ada dalilnya. Waqad haka Ibnu Hazm al-ijma'a ala anna dzalika fiskun la yahillu inda. Dan sungguh telah menghikayat oleh Ibnu Hazm akan ijma' kepada bahwa sungguh demikian cari yang ringan-ringan saja itu bisa menyebabkan kefasikan, lagi tidak halal, ya enggak halal, haram. Jadi Syekh Syatibi menyatakan kalau kita memilih pendapat yang ringan-ringan saja, ruksah-ruksah saja tanpa bersandar kepada dalil, itu bahaya. Qauluhu min ghairi istinadin ila dalilin syar'iyyin. Apa maksud beliau tanpa bersandar kepada dalil? Kan setiap fatwa biasanya ada dalilnya. Oh, maksud beliau tanpa bersandar kepada dalil syar'i ay mu'tabarin. Tanpa dalil yang mu'tabar. Kalau dalil yang tidak mu'tabar mah semua juga memilikinya. Karena setiap pendapat selalu ada dalilnya walaupun aneh. Wa illa, jika tidak yang dimaksud yaitu dalil syar'i yang mu'tabar, fatarikus sholati qad yahtaju biqaulihi ta'ala, maka orang yang meninggalkan salat sekalipun itu berhujjah ya kadang-kadang dengan firman-Nya Allah, fawailul lil musallin. Kita nanya kenapa kamu enggak salat? Oh, kan Allah menyatakan orang yang salat itu celaka, ngapain salat? Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat, kan? Punya dalil kan? Nah, tapi namanya ngeles itu. Yang kelima. Wa qala al-Hafidz Az-Zahabi fi Siyar A'lamin Nubala. Al-Hafidz Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala berkata, man tatabba'a rukhasal ulama, rukhasal mazahib. Barang siapa yang mencari-cari ia akan keringanan-keringanan dalam mazhab, wa zallatil mujtahidin, mencari-cari ia akan ketergelincirannya para mujtahid, faqad raqqa dino, sungguh tipislah agamanya. Agamanya tipis, imannya tipis, enggak kuat. Karena selalu yang dilakukan yang mudah-mudah. Kama qala al-Auza'i wa ghairuh, sebagaimana berkata Auza'i dan lainnya Auza'i. Apa kata Auza'i? Man akhadha biqaulil Makkiyyin fil mut'ah. Barang siapa yang mengambil ia dengan pendapat ahli Mekah dalam mut'ah. Sebahagian ulama Mekah ketika itu membolehkan nikah mut'ah. Wal kufiyyina fin nabi. Dan orang-orang yang mengambil ia dengan pendapat ulama Kufah dalam masalah nabid. Nah, nabid ini perasan yang bukan apa namanya? Kalau khamar itu perasan anggur. Kalau nabid itu perasan selain anggur. Ada ulama Kufah yang membolehkannya. Wal madiniyin fil ghina. Orang-orang yang mengambil ia dengan pendapat ulama Madinah dalam bolehnya nyanyian misalkan. Wasyamiyin fi ismatil khulafa. Orang-orang yang mengambil ia dengan pendapat orang Syam dalam kemaksuman khulafa. Jadi ada beberapa ulama di negeri Syam. Mereka meyakini kalau khulafa itu maksum, terjaga, wakil Allah yang ada di bumi, kan parah nih. Faqad jama'a syarra, maka sungguh telah mengumpulkan ia akan keburukan. Artinya orang yang mengambil dengan pendapat semua ulama dikumpulkan, dia telah mengumpulkan akan keburukan. Semua keburukan ada pada dia. Wa kadza man akhadha fil buyu'i ribawiyah biman yatahayyalu 'alaiha. Demikian pula orang-orang yang mengambil ia dalam jual beli yang ribawi. Nah, orang-orang yang mengambil ia atau berpegang ia dalam jual beli yang ribawi, biman yatahayyalu 'alaiha, dengan orang-orang yang mencari celah ya di atasnya ribawi. Ada juga ulama yang menghalalkan ribawi dengan berbagai macam alasan dan hilah. Wa fi talaqi wa nikahit tahlili biman tawassa'a fi, berpegang ia pada masalah talak, pada masalah nikah tahlil, nikah muhalil, kan Cina buta, dengan orang-orang yang terlalu berluas-luas ia padanya perkara. Semua kalau kita mau cari pendapat ada pendapatnya, tapi masalahnya kuat tidak, nah itu. Ya. Demikian pula orang-orang yang mengambil ia pada masalah jual beli yang ribawiyah, biman yatahayyalu 'alaiha, dengan orang yang mencari celah 'alaiha di atasnya ribawi supaya dia halal, dan mengambil ia dalam masalah talak, dalam masalah nikah tahlil, nikah muhalil, dengan orang yang longgar ia padanya nikah tahlil, wasyibhi dzalik, dan pada perkara yang menyerupai demikian, faqad ta'arudha lil ihlal, sungguh telah mendatangkan ia lil inhilal, bagi terlepas dari agama. Akhirnya orang itu tidak beragama, semua boleh. Fanas'alullah al-afiyata wat taufiqa, maka kita mohon kepada Allah akan keselamatan dan taufik. Intaha binasih, selesai ya kutipan dari Hafidz Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala.
Masih ada yang keenam, waqala al-Imam al-Hafidhu Taqiyuddin As-Subki. Syekh Taqiyuddin As-Subki berkata fi fatawahu dalam kitab fatwa beliau. Fi man yatatabba'u rukhsal madzahib. Beliau berkata pada orang-orang yang mencari-cari ia akan ruksahnya mazhab. Apa kata beliau? Yamtani'u, terhalang ia, enggak boleh cari ruksah mulu. Di annahu hina idzin muttabi'un li hawahu la lid-din. Karena sungguhnya orang itu ketika itu yang mengikuti bagi hawa nafsunya, bukan mengikuti agama. Wa yadkhulu fi dzalika may yantakil aqwala wa yatatabba'uha fil madhhabil wahid hasba mazajih. Masuk dalam kategori demikian mengikuti hawa nafsu, man yantaki, orang yang memilih ia akan pendapat-pendapat dan mengikuti ia akannya pendapat dalam satu mazhab. Kalau tadi mazhabnya berbeda, sekarang dalam satu mazhab ada banyak kaul, ada banyak pendapat. Kita selalu mengambil yang paling ringan. Ini sama saja dianggap mengikuti hawa nafsu. Masuk pada kategori demikian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang memilih ia akan pendapat-pendapat, mengikuti ianya akan kaul-kaul dalam mazhab yang satu hasba madzajih, sesuai dengan nafsunya. Madzajih ini perasaannya. Alhamdulillah. Kemudian ada yang menyatakan, ada yang bertanya, kenapa jadi nggak boleh katanya mengikuti yang ringan-ringan? Bukankah Nabi juga ketika ditawarkan pilihan selalu memilih yang ringan? Bukankah ayat juga yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan kepadamu? Kenapa jadi tidak boleh mengambil yang mudah-mudah? Ini ada yang bertanya. Tambihun, ini satu tambih. Istadalla ba'dun nasil yauma, menjadikan dalil atau beristidlal oleh sebahagian manusia pada hari ini. Istidlal ala jawazi tatabbu'i rukhas, beristidlal terhadap bolehnya mencari-cari ruksah, wal akhdhi bil ashal, terhadap boleh mengambil dengan yang paling ringan. Apa dalilnya? Biqauli Sayyidati Aisyah, dengan ucapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ma khuyyira Rasulullah, tidak ditawarkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amraini, antara dua perkara, illa ikhtara aisarahuma, melainkan memilih ianya Rasul akan yang paling ringan. Ada orang menjadikan ucapan Aisyah ini dalil untuk boleh mencari yang ringan, karena Nabi tidak ditawarkan dua pilihan, melainkan selalu memilih yang paling ringan. Wa hadzal istidlalu khata'u mahdin, bermula ini istidlal itu salah benar, kesalahan murni. Salah. Kenapa? Nah, karena ini tidak berkaitan dengan ibadah ini. Tidak berkaitan dengan ibadah. Dengan menjamu tamu misalkan, dia minta kopi apa air putih misalkan, kan? Kita ditawarkan. Tentunya kita memilih air putih biar tidak memberatkan tuan rumah. Nah, itulah Nabi. Nah, ketika Nabi ditawarkan oleh orang, selalu Nabi memilih yang paling ringan. Nah, ini maksudnya. Bukan tentang ibadah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fath. Berkatalah oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fath. Kitab Fathul Bari maksudnya. Fi syarhi, dalam mensyarahnya hadis di atas. Apa kata beliau? Tadi hadis makhuyira, tidak ditawarkan pilihan akan Rasulullah alaihi salatu wasallam baina amraini, antara dua perkara, kecuali Nabi memilih yang paling ringan. Baina amraini di sini ay min umurid dunia, dari urusan agama, urusan dunia, bukan urusan agama, urusan dunia. Nah itu. Dari mana kita tahu itu maksudnya urusan dunia? Ya dulu alaihi qauluhu, menunjukkan kepadanya murad oleh ucapan Nabi sesudah hadis itu, malam yakun, ucapan Aisyah. Menunjukkan kepadanya oleh ucapannya hadis, malam yakun isman. Artinya Nabi selalu memilih yang paling ringan selama tidak ada ianya mah itu dosa. Berarti kan dosa urusan dunia, urusan agama kalau perintah Allah mah enggak ada yang enggak dosa, dan perintah Allah justru mesti dilakukan. Nah, jadi selama tidak ada ianya perkara itu dosa, Nabi tetap memilih yang ringan. Jadi urusan dunia bukan urusan agama. Li'anna umurad din la isma fiha, karena urusan agama, perintah Allah itu enggak ada dosa, maksudnya enggak ada dosa. Memang kita dianjurkan melakukannya, memilih untuk melakukan. Nah, jadi nggak ada dosa di sana kecuali meninggalkan. Itu beda lagi ya. Intaha, selesai ya. Ucapan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kata Dabbar, berpikirlah kamu.
Kemudian alasan lagi, kenapa Nabi memilih yang paling ringan dalam arti bukan pendapat yang paling ringan. Kenapa? Ya pada zaman Nabi mana ada pendapat, mana ada mazhab kan? Nah itu. Wa dzalika li anna nabiyya, bermula demikian itu karena Nabi alaihi salatu wasallam lam takun amamahu madzahibu. Tidak adalah di depan Nabi itu mazhab-mazhab. Wa aqwalun, dan pendapat-pendapat yang enggak ada. Zaman Nabi enggak ada mazhab, enggak ada pendapat. Fayantaki minha, maka memilihnya Nabi darinya mazhab dan pendapat. Artinya di depan Nabi enggak ada mazhab, enggak ada pendapat sehingga Nabi harus memilihnya, enggak. Innama kana yanzilu alaihil wahyu. Hanya saja ada ianya Nabi itu turun kepadanya Nabi alaihi salatu wasallam oleh wahyu. Yang turun kepada Nabi wahyu, fayaqulu lahu, maka berkata ianya wahyu bagi Nabi. Wahyu berkata bagi Nabi, artinya Quran berkata bagi Nabi. Apa katanya? Innallaha ya'muruka bikaza. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan ya akan engkau ya Rasul dengan demikian. Wa yanhaka an kaza, dan melarang ianya Allah akan engkau dari ini dan itu. Walam yakul lahu qad, tidak pernah berkata ianya Quran baginya Nabi sama sekali fi hadil masalah qaulani. Pada ini masalah ada dua pendapat. Oh salah satu aqwalin, atau tiga pendapat, enggak ada. Ya, au ikhtalafa fiha ahlul ilmi, atau telah ikhtilaf pada pendapat itu oleh ahlul ilmi, enggak ada. Orang Nabi imamu ahlul ilmi kan. Fakhud bil ashal, enggak ada perkataan ikhtilaf padanya masalah oleh ahlul ilmi, maka ambil olehmu wahai Muhammad dengan yang paling mudah dan ringan. Fatadabbar, maka berpikirlah kamu. Jadi maksud hadis di atas gimana juga, wa inna makan, hanya saja ada ianya Nabi alaihi salatu wasalam. Idza nazala masalan ala rajulid daifa, bila turun ianya Nabi, contohnya, idza nazala, bila mampir ianya Nabi sebagai contoh saja, ala rajulin, terhadap seorang laki-laki sebagai tamu, ketika Nabi jadi tamu. Faqala lahu, maka berkata ianya rajul, laki-laki itu berkata bagi Nabi, hal atika ya Rasulullah bi khallin aw lahmen, apakah aku bawakan kepadamu ya Rasulullah cuka atau daging? Nabi ditawarkan, saya bawakan cuka atau daging ya Rasul. Fakana yaqulu, maka ada ya Nabi itu berkata iya lahu, baginya laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? I'tini bil aisari alaika, bawakan kepadaku dengan yang paling ringan terhadapmu. Jadi Nabi memilih yang paling ringan. Wa bidzalika yatabayyu annal muhtajja biqauli Sayyidah Aisyah, dan dengan demikian penjelasan yatabayyanu, nyatalah bahwa sungguh orang yang berhujjah dengan ucapan Sayyidah Aisyah di atas tadi, yaitu ma khuyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma la ya'riful istidlal. Dengan demikian nyatalah bahwa sungguh orang yang berhujjah dengan ucapan Sayyidah Aisyah itu la ya'riful istidlal, ini khabar anna, itu dia tidak tahu ia akan cara mengambil dalil. Au yuridu ayyuhimal ammah, atau dia tahu dalil bahwa itu bukan dalil tentang ruksah, tapi kenapa dia bacakan, dia ceramahkan dan segala macam. Au yuridu ayyuhimal ammah, atau menginginkan ia akan bahwa mewahamkan ia kepada manusia, kepada umum, untuk mengacaukan, talbisan, untuk menipu. Annama ja'a bihi yasluhu ayyakuna dalilan, wa sungguhnya yang datang ia dengan nyama itu patutlah bahwa ada ia nyama itu dalil, lima yurid, dalil bagi apa yang dia inginkan. Bisa saja maksudnya untuk talbis ya, menipu masyarakat bahwa yang dia katakan itu sebenarnya layak jadi dalil, walaupun hakikatnya dia tahu itu enggak layak jadi dalil. Ada juga alasan lain orang yang menyatakan kenapa tidak boleh kita mengambil pendapat yang ringan-ringan. Bukankah agama Islam ini sangat mudah sekali? Agama Islam ini sangat lapang sekali. Nah ini. Wa min hadzal babi aidan istidlalu ba'dil mu'asirin. Sebahagian dari ini bab bahwa sebenarnya tidak cocok jadi dalil, tapi dijadikan dalil juga. Sebahagian dari ini bab pula itu istidlal. Itu pendalilannya sebahagian orang-orang masa kini, ba'dul mu'asirin. Apa dalilnya? Bisa mah hati syariatil islamiyah, dengan lapangnya syariat Islam. Mereka berkata syariat Islam itu sangat lapang. Allah menginginkan yang termudah untuk hambanya. Wa nahnu naqulu, kata beliau, kita mengatakan la yungkiru akilun sama hatta syariah. Tidak mengingkari oleh seorang yang berakal pun akan kelapangan syariat. Enggak ada orang yang ingkar bahwa syariat Allah sangat lapang, benar. Tapi tidak lantas kelapangan syariat Allah jadi dipermainkan hingga kita ngambil yang enak-enak saja, enggak seperti itu. Wa inna man nunkiru kama yunkiru la'immah min ahli ilmi tawassula bi mithli hadzal ibarati ila istihlali ma huwa muharramun. Hanya saja kami ingkari kama yungkiru la'immah, sebagaimana mengingkari oleh para ulama,
min ahlil ilmi, dari ahlul ilmi. Hanya saja kami ingkari sebagaimana ingkar oleh para ulama dari ahlul ilmi. Apa yang kami ingkari? At-tawasula, untuk menjadikan perantara bimisli hadhil ibarah, dengan ibarat-ibarat yang seperti ini, menjadikan alasan jalan ila istihlal, untuk menghalalkan sesuatu yang sesuatu itu haram. Yang kami ingkar yaitu ibarat-ibarat atas nama kelapangan Islam tadi dijadikan sebagai alasan sehingga yang haram pun dihalalkan. Itu yang bahaya. Ya, jadi tawasul ini maf'ul nun yungkir, sebagaimana ingkarlah oleh sebahagian a'immah dari ahlul ilmi. Hanya saja kami ingkari, akan apa kami ingkari? Akan menjadikan perantara tawasul dengan ini ibarat di atas tadi kepada istihlal lima huwa muharamun, pada menghalalkan sesuatu yang haram, atau tatabbu'ur rukhas, tatabu'i, atau membawaki kepada tatabu'i rukhas, mengikuti yang ringan-ringan saja, wa ta'wilatil batilah, dan kepada ta'wil-ta'wil yang batil. Wa makna sama hati syariatil islamiyah annallaha ta'ala, adapun makna kelapangan syariat Islam itu bahwasanya Allah Ta'ala khaffafa, Allah itu meringankan ia kepada orang sakit, fa ajazalahu ayyusalliya qa'idan, maka membolehkan ianya Allah bagi orang yang sakit ayyusalliya, bahwa salat ia dalam keadaan duduk, wa naiman, dan dalam keadaan tidur, muttaji'an, dalam keadaan berbaring. Ya, Allah membolehkan ketika tidak mampu tentunya. Atau bahkan kalau sholat sunat ketika mampu berdiri juga boleh sholat dalam keadaan duduk kan, kalau pahalanya setengah. Wa rakhasa liman lam yajidil ma'a lil wudu, dan membolehkan ianya Allah memberi rukhsah ianya Allah bagi orang yang tidak mendapati ia akan air untuk wudunya, au lil ghusli, atau untuk mandi, au khafa min isti'malihi dararan, atau takut ia dari menggunakannya air akan bahaya. Akan apa Allah beri rukhsah? Ayat tayammama, bahwa bertayamum ia. Wa hakadha, dan begitulah seterusnya. Itulah rukhsah yang dimaksud. Walaysa makna dzalik, dan bukanlah makna demikian rukhsah Allah tadi ayyulafiqa, itu bahwa boleh menggabung-gabungkan ia. Wa yattabi'a rukhasal ulama, dan mengikuti ia akan yang ringan-ringan saja dari para ulama. Wal aqwalid dhaifah, dan dari pendapat-pendapat yang lemah. Atau aqwala kita baca atah kepada rukhasa, dan mengikuti ia akan pendapat-pendapat yang lemah, awil batilah, atau yang batil. Ini yang terlarang. Belum titik ini, dikit lagi. Naqalal hafidz Zahabi fi Siyar A'lam An-Nubala, telah menukil oleh Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, anil Imamil Hafidz, dari Imam Hafidz Ismail Al-Qadhi rahimahullahu taala. Jadi Imam Az-Zahabi menukil dari Al-Hafidz Ismail Al-Qadhi rahimahullahu taala, annahu haddasa, bahwa sungguhnya Hafidz Ismail atau Qadhi Ismail haddasa, beliau menceritakan satu kisah, bi annahu dakhala 'alal khalifatil mu'tad, bahwa sungguhnya Qadhi Ismail itu beliau masuk kepada Khalifah Al-Mu'tadad. Jadi pada masa beliau ada seorang khalifah namanya Khalifah Mu'tad. Ini Mu'tadad ini sebenarnya gelar ya. Kalau namanya saya nggak tahu, yang penting beliau masuk kepada khalifah. Yauman, pada suatu hari ya. Sesungguhnya beliau masuk kepada Khalifah Al-Mu'tad pada suatu hari. Hai sukala, sekira-kira berkata ianya Qadhi Ismail. Ini kisah Qadhi Ismail sendiri. Apa kata beliau? Pada khaltu maratan, pernah suatu kali aku masuk ke khalifah. Pada fa'alayya kitaban, maka memberikan ianya khalifah kepada aku akan satu kitab. Diberikanlah satu kitab kepadaku. Fa nadartu fihi, aku pun melihat dalam kitab itu. Fa idzan qad jumi'a lahu fihi ar-rukhasu min dhalalil ulama. Maka ternyata fa idzan, tiba-tiba sungguh telah dikumpulkan baginya khalifah dalam kitab itu akan berbagai macam rukhsah min dhalalil ulama, dari ketergelincirannya para ulama. Ternyata isi kitab itu semuanya pendapat ulama yang aneh-aneh. Membolehkan yang tidak dibolehkan oleh orang lain, menghalalkan yang diharamkan oleh orang lain, dan seterusnya. Pokoknya semuanya yang mudah-mudah. Faqultu, maka aku berkata, kata Qadhi Ismail, musannifu hadza zindiq, bermula pengarang ini kitab itu zindiq. Ini fasik pengarang kitab ini. Bisa-bisa malah kafir. Faqala, kemudian khalifah berkata, atau raja berkata,
Alam tasihha hadhil ahadisu? Apakah tidak sahihlah oleh ini hadis? Memang enggak sahih hadis ini. Ini setiap hukum yang ditulis di sini kan berdasarkan hadis. Apakah hadisnya tidak sahih? Qultu, aku berkata, bala, benar, sahih, benar sahih. Tapi kenapa juga masalahnya? Masalahnya begini. Walakin man abahal muskira lam yubihil mut'ata. Tetapi orang-orang yang membolehkan ia akan muskir. Ulama yang membolehkan nabis tadi, dia tidak membolehkan mut'ah. Waman abahal mut'ata lam yubihil ghina. Orang yang membolehkan ia akan mut'ah, tidak membolehkan ia akan nyanyi. Sedangkan dalam kitab ini semuanya boleh. Nyanyi boleh, ini pendapatnya. Mut'ah nikah kontrak boleh, ini dalilnya. Kemudian minum nabit boleh, ini dalilnya. Artinya kita ambil yang ringan-ringan saja semuanya. Ini yang enggak diucapkan oleh seorang ulama pun. Wa ma min alimin illa walahu zillah. Tidak ada dari seorang alim pun kecuali bagi orang alim itu ada ketergelinciran. Wa man akhadha bi kulli dhalalil ulama dhahaba dinahu. Orang siapa yang mengambil ia dengan seluruh ketergelinciran para ulama, niscaya hilanglah oleh agamanya, hilang agamanya. Akhirnya enggak perlu beragama. Fa umira bil kitab, maka diperintahkan dengan kitab tersebut, fa uhrika, maka dibakar. Kitab itu pun dibakar. Walana risalatun khasatun fil man'i min tatabbu'i rukhasil ulama. Bagi kami itu ada satu risalah khusus, kata Syekh Hasan Sakkah pengarang kitab ini. Walana risalatun khasatun, bagi kami ada satu risalah yang khusus fil man'i, dalam melarang min tatabbu'i rukhasil ulama, dari mengikuti, mencari-cari ruksahnya para ulama, wa akhdhil aqwali bitasyahi, dan dari mengambil pendapat dengan suka-suka. Tasyahi, suka-suka kita. Fal tandur, maka hendaklah engkau melihat, mencari. Nah, ketik judulnya mungkin risalah, atau judulnya mungkin al-man'u min tatabbu'i rukhasil ulama. Wallahul hadi. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini titik dulu, nanti faedah. Ada faedah, kan ada hadis Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Berbedanya pendapat umatku itu rahmat. Bagaimana maksudnya? Kenapa jadi kita enggak boleh mengambil pendapat yang lemah? Nah, insyaallah di bacaan selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.